Hello, good morning everyone. Okay, my full name is Finansi Serson. My nickname is Mr. Ansi. I'm a student of 6th semester from Unika Santu Palus Ruteng. And currently, I'm teaching class of 80 at SMPN 5 Langkerambong. In this video, we are going to learn about recount text, a type of text that tells about past experiences. The purpose of this video is to help you understand the structure of recount text, create your own story, and improve your English writing skills through the project-based learning method. Okay, the first we refresh the laptop, and then we often looking for in the Chrome, click Gmail, then you use. Okay, so and then write ChatGPT when you make the materials, and then click enter. So please click the introduction ChatGPT and try ChatGPT. So you will like please to make a ChatGPT about recount text, and then you click recount text, and then you will enter in the ChatGPT. So in this the result, slide 1, slide 2, and the last slide, and then you are going to the Canva. So you click Canva, okay, on the first casual on the Canva, okay, it in this Canva application. So you are going to presentation and design when you write the Canva. Okay, so you are going to the go to template about the Canva. So I choose this recount text. Okay, I choose this template. Click. Okay, so I erase the and I write recount text. So behind that I write my name. Up to you. You can write your name or your nickname. So in this the first slide, and you are going to presentation to make by Canva. Okay, and then if is the finished, we add page and looking before in the ChatGPT, please copy slide 2, and you are going to again in the Canva, and on the first on the slide 2 you paste from ChatGPT, and then if that
finish, you page, you more page. Okay, so the next, okay, eraser from Canva writer, and I paste from ChatGPT materials. Okay, okay, on the last slide we write, okay, I have finished when I write in the Canva. So we, okay, on the there is the result on the Canva. This is a result. Okay, so after that we are going to click on the share. Wait, okay, Microsoft PowerPoint, download. Okay, wait, on this file we looking for on the file manager, on the, because there is have download on the file, so we open the file manager. Okay, so we're looking for on the download. Okay, that, okay, this is a result, yeah. And okay, so now we are going to present on the all of students at SMPN 5 Langke Rempong. Okay, thank you. Lena, please. Greeting. Before we start the meeting today, Mr. Obrik, please tell me. Let us pray. Hail Mary, blessed are you. Okay, start please. Okay. Before we start the meeting today, I want to introduce myself. My full name is Dennis Jackson. My nickname is Pak Ansi atau Mr. Ansi. So I am a student of English study program from Unika Santu College. So now I am 6 semester. And jadi adik-adik, saya adalah mahasiswa mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dari Unika Santu College. Sekarang saya semester 6. Oke, pada soal when we start what the materials, when I the presentation of your class, I use using instructional media of Gamma, aplikasi Gamma. Jadi adik-adik, aplikasi Gamma itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mempresentasikan semua materi dari semua gaya apa saja, seperti yang saya sebutkan di depan ini,
start now. Oke, tadi siapa yang masih ingat apa yang kita coba please. Sebuah teks yang menceritakan pengalaman pribadi seseorang bersama keluarga atau teman. Oke, kita lanjut please. Coba Pak. Teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Oke, kita lanjut. Oke, jadi teks itu adalah teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian pada masa lampau. Oke, jadi what is the context? The context is the text. This tells about something that happened in the past. Jadi ini masih Indonesia tadi. Jadi Indonesianya teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Itu adalah terjadi pada saat kita kejadian yang menyenangkan, menyedihkan, itu yang dinamakan di konteks. Bukan cerita pengalaman orang. Kalau itu beda. Kalau di konteks ini menceritakan tentang kita, tentang saya, misalnya saya, atau saya dan keluarga saya dan apa lagi. Yang penting menjelaskan tentang saya. Itu yang dinamakan di konteks. So the next, the purpose of the context. Okay, jadi the purpose of the context to list the past experience while telling events in the order in which they happen. Jadi tujuan dari konteks itu adalah untuk menceritakan pengalaman atau perkembangan terjadi di lalu secara berurutan. Jadi pada tujuan ini dimana kita menjelaskan cerita kita atau pengalaman yang kita itu secara berurutan. Contohnya saya kemarin lagi di kampus dan saya menceritakan pengalaman yang sebenarnya di kampus. Saya tidak datang ke kampus pada tanggal itu. Cerita yang menurut saya itu menyedihkan, ada sebagainya. Jadi inilah tujuan dari context, the purpose of the context. So the next, the type of context. Jadi bentuk dari konteks itu adalah ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jadi apa itu personal account? Yaitu Adik-adik, seperti yang saya jelaskan tadi, pada personal itu artinya saya, seseorang. Di mana saya sedang menceritakan tentang pengalaman pribadi, pengalaman saya. Contohnya pengalaman menyedihkan, atau misalnya begini, pengalaman aku pergi pasca, itu yang dinamakan pengalaman. Ya, ini bersama keluarga dan teman-teman. Dan yang kedua itu faktual account. Teks yang kami menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Seperti yang saya jelaskan, faktual account itu contohnya Paus. Kamu tahu Paus? Paus Francis. Dia meninggal tanggal berapa kemarin? Okay. He was dead on the 21 April on 2025. Jadi dia mati. Itu nyata. Itu yang dinamakan faktual account yang terjadi nyata. Terus yang ketiga, imajinasi account. Teks yang menyajikan cerita Oke, contohnya kamu menceritakan pengalaman hidup, kamu cerita seolah-olah yang terjadi, kamu untuk istilahnya cerita itu dengan orang. Misalnya saya pergi ke pemandangan air dan kamu dan
Jawab paragraf sampai di titik saya sudah kasih tahu kemarin. Itu contohnya I yesterday I memakan kain sumber orang lagi apa. Nah itu yang dinamakan repetition. Terus gimana sah? Series confidence. Apa itu series confidence? Series confidence adalah bagian persilangan yang dalam cerita. Jadi isinya itu kita cantumkan ke dalam series confidence. Kalau sudah orientation, berarti itu yang dinamakan series confidence. Kalau sudah menjelaskan orientation, series confidence. Cerita, rangkuman semua cerita dari sampai di umur 5 tahun nanti apa misalnya bagaimana rasanya selama menyenangkan atau bagaimana. Terus apa yang kamu kasih dengan apa yang kamu ambil setiap hari. Misalnya saya kasih makan untuk komodo, terus saya pegang komodo. Itu yang dinamakan series confidence. Sebenarnya orientationnya apa? Oke, reorientation juga masih kesimpulan. Kesimpulan dari reorientation dan series confidence itu yang dinamakan reorientation. Menjelaskan tentang kesimpulan bersama. Terus yang berikut, nah ini adalah contoh kasus baik. So, to see elephant. Ini yang dinamakan orientation. Yang yesterday ini kemarin, ini namanya effort of life. Kalau effort of life itu adalah contohnya to this zoo. Itu yang effort of life. Terus sama-sama. When we go to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, went to the national house where we saw birds and reptiles sama-sama, and reptiles which only came out at night. Before having lunch, we went for a ride on the elephant. It was thrill to ride it. That fell off when he let go of the rope. But he was okay. During the lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw animals being fed. Ini yang dinamakan series confidence. Jelaskan isinya. Jadi ketika dia pergi ke zoo, di tamannya gajah, kami itu membeli makanan dan memberikan kepada binatang tersebut. Setelah mereka memberikan makan, dan we go to the natural house. Ketika mereka pergi ke rumah, where we saw, di mana kami membeli burung dan reptiles lainnya. Reptilesnya contohnya
Ini tugas untuk kalian. Tulislah cerita pengalaman Anda pada saat ini. Pasca kemarin. Tugas, tapi buat dalam ringkas. Pak, cerita pengalaman. Cerita pengalaman peristiwa pasca. Pakai bahasa Inggris. Paham? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini saya. Oke. Sekarang satu orang kita coba. Let us pray. Our Father, But forgive us our trespasses, as we forgive our trespasses.